My World TV di My Inspirasi bersama Gede Pasak Swardika. Astung kare, Om Swastiastu. Om Swastiastu beli. Ya. GPS. Nah. Dan Global Positioning System. Biar nggak tersesat. Hari ini adalah hari yang birthday buat saya. Kebahagiaan luar biasa karena tanpa sepengetahuan Gede Pasak Swardika di zaman dahulu waktu pemilihan Cokorda Aceh menjadi bupati, saya waktu itu baru tamat dari Jakarta dan tamat kuliah ya. Tamat kuliah masih new. Akan tetapi karena kita bergaul waktu itu di Golkar, bapak saya orang Golkar, jadi mau nggak mau ikutlah tim sukses Cokorda. Tim sukses Cokorda ini kita kan sering-sering meeting di Ubud, di hotel. Pitamaha, gaya politik waktu itu sangat mewah. Ya. Kehidupan kita mewah waktu itu, zaman Cokorda. Dan sampai sekarang sama Cokorda kita selalu kemana-mana. Waktu itu saya melihat beli itu ya, saya melihat beli dengan Pak Made Mudarte, Ketua Demokrat waktu itu. Ya. Itu benar-benar tokoh Bali yang saya kagumi. Saya datang dari Jakarta, dua bulan di Bali, ikut ikutan pemilihan. Ngelihat Gede Pasak Swardika dengan Pak Made Mudarte, isi daripada pidato, isi daripada motivasi, intonasi, ini bukan orang Bali biasa. Waktu itu saya berpikiran inilah aset Bali yang nanti akan menjadi orang. Waktu itu loh. Udah jadi peramal ya? Ya, waktu itu. Itu berarti 15-16 tahun yang lalu berarti itu? 16 tahun kan masih... Betul. Iya kan? Betul ya. Dan waktu itu statement dan strateginya beli di luar nalar. Iya. Yang kita lawan kan pertahanan tidak gampang. Petahana, basisnya PDIP waktu itu kan. Tak gampang. Dan beli melakukan statement strategi yang gila. Iya. Melempar kotak pakai helikopter. Meeting di tempat-tempat mewah, kebetulan kandidat kita waktu itu ya hotel. Nah, secara tidak langsung sekarang beliau baru berhenti jadi wagub. berhenti jadi wagub. Tapi kita nggak ikut waktu wagubnya. Ada ikut ya. Hanya di belakang layar aja. Nah, saya mau curhat dikit aja. Zaman itulah saya pakai beli sebagai guru tidak tampak. Karena masing-masing orang kan harus memiliki seorang panutan yang menjadikan dirinya dia mau seperti apa dia bicara, apa yang dia bicarakan, apa yang dia mau, dia harus ada panutan. Dan itu adalah guru yang tidak tampak. Seperti Bang Eka Lawyer, tidak punya guru tapi memiliki seorang drona patung. Nah, beli karena tidak mau diajari langsung. Dan saya tidak salah waktu itu saya tidak salah. Begitu bangganya saya melihat beli di TV One atas di acara Karnilias. ILC. Inilah tokoh Bali yang memang harus kita banggakan menurut saya waktu itu beli. Dan beli bicara tentang pengetahuan, bicara tentang keberanian, bicara tentang pemahaman. Kita tahu semuanya bukan berarti tidak ada risiko. Semuanya berisiko. Kalau mau menjadi politikus nyaman, tidak perlu juga kayak beli. Damai-damai aja, tenang-tenang saja, adem-adem saja, semuanya akan aman. Akan tetapi ini orang Bali kok, waktu itu saya berpikir ini orang gila atau waktu itu ya beli ya. Karena itu kan tidak ada, saya tidak tahu idealis beli apa waktu itu. Bagaimana beli memperjuangkan waktu itu Bang Anies dan lain sebagainya, itu kan ini orang gila apa orang bener. Tapi ternyata saya tidak menyelami, ternyata orang perlu punya yang namanya idealis, tetapi tidak punya yang namanya keamanan. Nah, ini perjalanan singkat. Tapi by the way, sampai sekarang Astung Kare beli adalah tokoh yang saya banggakan. Tapi perkembangan zaman, saya bukan terjun aktif di dunia politik, tapi kita adalah orang-orang yang memperhatikan politik. Kita juga aktif sama kandidat-kandidat sekarang yang lagi maju, ini kan teman-teman kita semua. Kita WA-an, bahkan kita buat lagu, lirik dan lain sebagainya. Sebagai pemerhati politik, saya mau nanya nih sama GPS Gede Pasak Swardika. Karena situasi politik sekarang di Bali lah khususnya atau Indonesia, ternyata
politik ini kan, ini sepengetahuan saya sebagai beli hukum dan ekonomi dia, bahwa seorang politikus atau DPR bila mana dipilih dia, artinya kandidat yang maju di salah satu partai dipilih menjadi DPR, atau kandidat dari satu partai dipilih menjadi pimpinan daerah, entah itu bupati, gubernur atau presiden. Yang saya sayangkan ini, kenapa ini bangsa atau Bali ini, bahwa mereka itu selalu berpikiran atas utang budi kepada partai. Artinya apa? Apakah ini yang memang benarnya seperti ini, atau memang bagaimana? Nanti saya minta tanggapannya beli. Jadi kandidat ini dikendarai oleh salah satu partai, dia duduk di DPR itu dia hanya memperjuangkan partainya, atau pimpinan daerah, pimpinan gubernur, atau pimpinan gubernur gitu ya, gubernur maksud saya, dari suatu partai, dia hanya memperjuangkan partainya. Padahal yang saya tahu, kandidat atau masyarakat yang dipilih oleh rakyat, tiba di DPR, tiba di pimpinan, itu adalah milik rakyat. Berarti DPR ini adalah mengabdi buat rakyat. Pimpinan ini adalah mengabdi buat rakyat, bukan kepada partai atau kepentingan pribadi. Yang saya tahu sekarang kalau saya partai A menjadi penguasa, partai B menjadi yang terkalahkan, pendukung tidak akan saya kasih baksos. Berarti pendukung bukan rakyat saya Nah, apa yang terjadi di dunia politik ini, kenapa bisa begitu Langsung pertanyaan S3. Karena pembuka ini langsung S3. Karena kita tapi kita memang harus memberikan ini loh menjadi politikus yang sebaiknya. Substansi problemnya memang itu dibangun dari sistem yang kita pilih. Jadi sebuah perhelatan politik untuk menentukan pemimpin ini kan terbangun dari sebuah pilihan-pilihan demokrasi yang mana mau dipakai dan aturannya seperti apa. Nah, karena aturannya sudah diatur dari Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan Undang-Undang, bahwa pemilihan dengan cara demokratis, itu kalau bahasa di Undang-Undang Dasar, itu untuk pemilihan kepala daerah, ini kita contohkan, di mana di sana adalah partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengajukan. Nah, kemudian karena pilihan demokratis dibuka juga keran yang namanya independen. Karena beda bahasanya dengan pemilihan presiden. Kalau di pemilihan presiden itu di Undang-Undang Dasar kita itu hanya menentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sementara di pasal 18 yang terkait dengan pilkada, itu mengaturnya beda. Pemilihan kepala daerah dipilih dengan cara demokratis. Jadi dua norma yang kelihatan mirip, tapi berbeda. Nah, karena pilihan yang kepala daerah ini dengan cara demokratis, lalu diuji dia ke MK dan sebagainya, akhirnya terbukalah keran calon independen. Nah, muncullah sekarang calon independen yang hari ini mungkin di Bali sejarahnya ada di Karangasem. Karena calon independen. Nah, artinya apa? Keran untuk pemilihan kepala daerah dia terbangun dalam dua jalur. Jalur partai politik dan jalur ini. Nah, ketika partai politik akan menentukan, nah ini kita bersyukur putusan MK yang terakhir. Apa yang dikhawatirkan itu bisa menjadi berkurang dibandingkan sebelumnya. Kan sebelumnya itu kalau orang mau maju jadi calon bupati, gubernur itu syaratnya 20% kursi atau 25% suara sah dari partai politik yang punya kursi. Nah, itu lagi. Ini undang-undang dibuat sedemikian rupa hanya biar partai besar saja yang bisa ngusung. Kan? Nah, karena begitu besar jasanya orang yang mengusung, nah itu jadinya. Untuk mencapai 20% ini saya baru bisa nyalon, kemudian dia akhirnya bisa jadi bupati, maka dia keterikatannya jadi tinggi. Gitu. Penyebab dia bisa tuh minimal 20% atau 25% suara sah. Kan tinggi sekali. Sehingga calon tuh hanya ada 2, 3, 4, hanya begitu aja. Apa hanya segitu aja pemimpin kita kan enggak kan? Betul. Nah, dengan posisi itulah mengikat kemudian si kepala daerah, akhirnya dia ada ikatan moral, ikatan historis, dan ikatan macam-macam. Dan siapa yang dipilih untuk di situ, si partai yang punya otoritas. Karena dia yang memilih kamu yang maju, kamu yang saya dukung, kan dia nggak bisa lepas.
Rakyat juga nggak akan memilih dia kalau nggak partai yang mengajukan dia. Nah, sehingga cara berpikir kita adalah seorang kepala daerah dengan sistem yang ada seperti itu, maka dia ikatannya dua, dengan partai dan dengan rakyat. Nah, orang yang pintar di dalam kepala daerah, maka dia menyeimbangkan kedua kepentingan ini. Orang yang tidak mampu menyeimbangkan, maka dia lari ke partai. Kenapa dia lari ke partai daripada ke rakyat? Karena untuk maju berikutnya dia tetap perlu partai. Di situ lingkaran setannya di sana. Dengan adanya putusan MK yang baru, di mana kemudian persentase tidak lagi 20 dan 25%, dia kemudian turun dan itu bisa 6,5, 7,5, 8,5 dan 10%, maka otomatis pintunya menjadi lebih terbuka. Hanya sayangnya ini kan diputuskan beberapa hari menjelang pendaftaran ditutup. Sehingga posisi partai sudah mengkristal ke sana kemari. Tapi meskipun begitu masih ada yang bisa terjadi bermanfaat. Contoh, misalnya kita lihat, kalau di Bali kita ambil contoh di Bangli. Bangli itu ada 3 calon hari ini. Satu calon itu kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dengan sistem yang lama. Yaitu Ido Bagus Giri dan Pak Subrate. Tidak mencapai 20%. Karena tidak mencapai 20%. Tapi dengan aturan 10%, maka dia akhirnya bisa. Artinya apa? Rakyat lebih punya pilihan pemimpin yang tidak harus tergantung ke partai dulu lebih besar. Karena investasi si partai dia tinggal setengahnya daripada sebelumnya. Sebelumnya kan 20%, atau 25%. Sekarang 10%. Bahkan ada 8,5% dari DPT. Harusnya independen nggak perlu deh? Ya independen tetap perlu karena naskahnya secara demokratis itu. Makanya sekarang disamakan dia. Independen dengan yang lewat partai sama. Syaratnya adalah persentasenya sama 10%, 8,5%, tergantung jumlah DPT-nya. Nah, dengan disamakan ini kan udah mulai berkeadilan dia. Nah, kita lihat ke depan jadinya. Kalau saya lihat ke depan, nanti akan terjadi perbaikan seleksi kepemimpinan. Mereka yang ingin digandoli oleh partainya, dia akan memilih jalur yang lain saja, peluangnya masih banyak. Dan kalau rakyat pintar, itu di parlemen, itu jangan terlalu mayoritas satu partai. Itu ini kan menentukan kan rakyat. Kalau rakyat berikan kepada satu partai sangat dominan, tetap aja persentase dia tidak terlalu banyak. Tapi kalau masing-masing partai misalnya belasan saja dan di bawah itu, kan mereka berkoalisi jadi bisa banyak, bisa 6-7 orang yang bisa muncul. Jadi potensinya bisa lebih banyak, orang yang ingin mengabdi itu bisa lebih banyak. Ada yang diatur partai, ada yang memang pinter diinginkan rakyat. Ini bercampur semua kan. Nah, sehingga pilihannya menjadi lebih banyak. Kayak menu makanan masakan Padang, pilihan menunya lebih banyak. Kita mau makan yang mana yang kita suka. Kan lebih banyak. Kalau hari ini kan nggak bisa. Hari ini kan karena mepetnya waktu, pilgub hanya 2. Pilihan bupati 2, 3, udah nggak ada lagi. Berarti rakyat ya milih di antara itu menu aja. Nasi kuning atau nasi putih. Pilihannya hanya begitu aja. Mau nasi goreng, kadang-kadang ada 3, nasi putih, nasi goreng, nasi kuning. Ada hanya 2 aja. Nasi kuning sama nasi goreng aja. Ya sudah, kita nggak ada pilihan. Harus milih itu, nggak ada menu yang lain. Tidak ada ikan bakar deh. Nggak ada. Nah, tapi 5 tahun yang akan datang itu bisa. Kemungkinan bisa, Pak? Sangat bisa, karena dengan persentase dibuat turun, sekarang rakyat yang menentukan ketika pemilu legislatif. Jangan partai itu dikasih suara banyak. Artinya, Bang? Jadi jangan sampai dominan 50% di parlemen itu satu partai. Ya 30% pun jangan, karena syaratnya kan 20%. Kalau bisa partai itu biar belasan partai. Memang nanti dia bilang, nggak efektif. Susah ngambil keputusan. Loh, enggak. Di dalam dinamika politik parlemen, harus dibuat dia sulit mengambil keputusan dulu. Untuk apa? Biar mereka berdebat, berdiskusi, membuktikan mana yang paling peduli dengan rakyat. Kan semua partai jadi wakil rakyatnya berdebat. Dari segala dimensi dia berdebat, akhirnya ngambil keputusan. Inilah yang terbaik untuk rakyat. Rakyat mau melihat itu. Ya, masalahnya beli yang sudah koalisi besar di DPR aja, undang-undang tertentu tidak jadi diambil keputusan beli. Apalagi tadi begitu banyak perbedaannya.
tidak diambil putusan karena perintah ketua umumnya jangan diputuskan. Oh, gitu. Kan beda. Nah, pengalaman saya misal berdebat, berarti bukan anggotanya yang tidak Pengalaman kita misal berdebat, membuat undang-undang, kan kita ikut berapa undang-undang, yang undang-undang krusial lagi. Saya pernah wakil ketua Pansus RUU Pemilu misalnya, undang-undang pemilu kita pernah buat. Kemudian kita ikut pilkada, undang-undang pilkada kita pernah ikut. Bahkan undang-undang yang cara membuat undang-undang kita juga ikut di dalamnya. Itu undang-undang yang paling, menurut saya itu undang-undang yang paling berat. Karena undang-undang yang mengatur bagaimana membuat undang-undang dan perda. Artinya itu teknis hukumnya itu betul-betul dia harus kuasai. Kita ikut juga di dalamnya membuat undang-undang dan membantukan peraturan perundang-undangan itu. Itu undang-undang tentang bagaimana membentuk undang-undang. Artinya kan itu undang-undang yang paling teknis kan. Betul. Itu pun kita ikut. Nah, perdebatan dengan kemampuan intelektual itu akan memperkuat narasi norma yang dibuat. Sehingga undang-undang itu menjadi bagus. Tetapi kalau misalnya sudah diputuskan di plot, contoh nih, Bali Mandara tutup boarding school karena alasan orang miskin ada di mana-mana, sama-sama ini di DPR nggak ada yang berani ngelawan. Karena si yang mutusin berhentikan Bali Mandara menjadi boarding school ini semua anak buah dia. DPR kan? DPR anak buah dia, sehingga nggak bisa ngomong. Padahal itu kan gampang sekali menyelesaikan. Kalau dia ini lintas partainya banyak, ini akan pro kontranya tinggi. Rakyat ketemu dia mana orang yang betul-betul peduli dengan rakyat miskin yang ingin hidupnya menjadi lebih baik. Roh demokrasi justru perbedaan itu. Itu perdebatan, nggak usah khawatir. Republik ini dibangun dengan perdebatan dengan para negarawan yang luar biasa. Tidak serta-merta langsung kita buat Indonesia, tidak. Berarti berbeda itu bukan berarti kita suka atau tidak suka? Oh, enggak. Makanya kita jangan menyerang pribadi. Kamu nih orang begini. Makanya saya seringkali, saya orang yang keras mengkritik. Tapi saya secara pribadi, saya nggak ada masalah dengan Pak Koster misalnya. Betul. Saya kritik. Kenapa saya kritik keras? Karena saya lihat ada kebijakannya, itu sebenarnya sangat tidak punya roh untuk kepentingan masyarakat. Saya kritik. Tapi orang yang menyerang saya itu ke pribadi kita diserang. Waduh, ini memang kita berdebat dengan orang literasinya masih rendah, memang susah juga. Jadi dia tidak bisa membedakan perbedaan pendapat tentang sebuah konten kebijakan dengan urusan pribadi. Jadi dia bawa ke pribadi. Padahal GPS lagi mencoba menjalankan fungsi demokrasi yang memang check and balances harus jalan. Jangan dipuji terus. Kekuasaan yang terlalu dipuji, dia pasti menjadi tirani. Dia harus ada ruang demokrasi sehingga dia ada cermin untuk melihat siapa dirinya. Sudah sampai di mana dirinya. Bener nggak ganteng dia, bener nggak cantik dia, bener nggak rupawan dia, kebijakan yang dia diambil dari bisikan orang-orang ABS yang sekitarnya dia. Kan perlu ada cermin. Kita siapkan cermin dari sisi lainnya. Siapa tahu dari kritikan itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, saya mau tanya, ketika kita kritik soal Bali Mandara yang ditutup, dari sudut pandang manapun kita berdebat, itu kebijakan salah. Kenapa? Ganjar Pranowo aja buat sampai 14 kok. Yang mirip kayak begitu kita punya satu kok di Brangus. Itu logika yang nggak masuk. Lalu alasannya uang nggak cukup. Uang nggak cukup, kenapa kita bisa defisit sampai hampir 1 triliun lebih? Berarti kan pengelolaan anggaran yang nggak benar. Nah, inilah yang dasar pembicaraan kita tadi, Ble. Dasar pembicaraan kita tadi, politikus itu dia kalau tadi dikatakan oke, kita setuju bahwa ini karena ada utang budi terhadap ada ikatan terhadap membawa dia di sana. Berarti ikatan ini nilainya lebih besar daripada kepentingan masyarakat. Tergantung dari yang dicalonkan wawasannya seberapa. Kalau wawasannya dia tuh cetek, dia yang berpikir, saya yang penting partai saya dukung, sudahlah, yang saya urusin aja petinggi partai saya, nggak peduli urusan rakyat, ya segitulah kelas pemimpin dia. Oh, berarti kalau seandainya, berarti kalau beli bicara ikatan, berarti etika dia? Ya, etika, dan wawasan dia sendiri. Oh, oke. Makanya kalau pemimpin yang baik, dia menghormati partai pengusungnya, tapi dia memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Karena sebenarnya di antara mereka ini tidak perlu ditabrakkan. Menghormati partai pendukungnya dan memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Itulah yang kita harapkan. Nah, itu dia bisa jembatani kalau dia punya kemampuan manajerial isu yang pintar. Karena sebenarnya partai politik juga ingin memperjuangkan kepentingan masyarakat juga biar dia bisa eksis. Tapi seringkali ada di ruang-ruang hampa, ruang-ruang di bawah meja, ada keinginan pribadi-pribadi dari penguasa partai politik yang menitipkan agenda-agenda.
Nah, bagaimana si kepala daerah ini kemudian bisa mengatur ritme itu, si kepentingan partai politik jalan, tapi kepentingan rakyat juga berjalan. Itu kan manajemen. Itu tidak mesti ditabrakkan. Itu bagaimana si pemimpin dia melakukan itu. Kembali kepada pemimpin. Pemimpinnya, kalau pemimpinnya wawasannya pas-pasan, modalnya hanya material saja, tidaklah spiritual dan juga wawasan, kan susah juga kita. Kalau kita bicara pemimpin, pemimpin, anggaplah pemimpin tertinggi di daerah itu adalah gubernur. Provinsi ya? Provinsi. Kita ingin tahu sedikit, gubernur ini kan kadang-kadang saya baca di berita, apakah perlu dipilih oleh rakyat itu ya? Karena apa? Kebijakan yang digetok oleh gubernur itu adalah kebijakan yang disetujui oleh DPR. Yang disetujui oleh DPR dan direstui oleh pemerintah pusat. Atas anggaran, atas kebijakan apapun, tanpa sadar apa enggak, benar apa salah, tidak tahu nih beli, bahwa gubernur ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Memang itu. Memang itu, beli. Memang itu prinsip gubernur adalah, kalau dalam undang-undang pemerintahan daerah, zaman dulu, gubernur garis miring KDH, kepala daerah. Jadi ada dua, di dalam dirinya itu ada dua hal yang menyatu. Satu, kepanjangan tangan pusat di daerah. Kedua, dia dipilih oleh rakyat. Nah, kenapa? Makanya gubernur strip kepala daerah. Hari ini kepala daerah sebenarnya sudah hilang. Jadi sudah menjadi gubernur, gitu aja. Nah, itu dapatnya. Artinya dengan posisi gubernur, maka dia sudah kepanjangan tangan pusat daerah. Kenapa harus tetap dipilih? Karena undang-undang dasar kita, kepala daerah di provinsi itu masuk dalam kategori dipilih secara demokratis, bukan ditunjuk. By election ya, bukan by direction. Bukan karena ditunjuk, tapi dia karena dipilih. Nah, karena dia karena dipilih, maka itulah. Nah, saya pernah punya pengalaman ketika undang-undang pilkada langsung dan tidak langsung yang sampai voting di parlemen zaman Pak SBY terakhir masa jabatan. Ramai itu kan. Masih ada tuh kalau di YouTube tuh lihat bagaimana saya berdebat. Nah, di situ saya membuatkan di paripurna nih ketat nih, langsung apa tidak langsung pemilihan kepala daerah. Nah, di situ saya berbicara di forum paripurna, membuat narasi saya sendiri yang tidak membawa narasi fraksi saya. Nah, yaitu saya meminta agar pemilihan gubernur itu dilakukan di DPRD. Pemilihan bupati dan wakil bupati ke wali kota dan wakil wali kota dipilih oleh rakyat. Itu masuk akal menurut yang beli, karena dilihat dari struktur hukum. Itu kita lakukan, kita tidak menyalahi undang-undang dasar, tapi kita mampu mengubah banyak hal. Dari sudut biaya, dari sudut interaksi kan. Karena partai politik yang ada di parlemen pasti setidaknya ada linear dengan yang di pusat. Pasti ada linear, sehingga perjuangannya jadi lebih mudah. Sebagian rumpunnya tuh diambil oleh jaringan partai pusat, tetapi dia masih tetap dipilih, dipilih oleh wakil rakyat. Betul. Tadi nuansa demokratisnya tidak hilang. Jalan DPR yang pilih. Karena itu undang-undang dasar. Betul. Undang-undang dasar mengatur bahwa gubernur itu by election, maka harus dipilih. Bukan mengatur by direction, walaupun bahwa gubernur kepanjangan tangan pusat. Itu satu sisi. Bukan ditunjuk. Nah, itu kan ramai perdebatan. Waktu itu PDIP walk out. Di situ kemudian saya bicara bagaimana kenapa dia walk out dan sebagainya, itu cukup ramai itu. Kalau kita lihat di YouTube masih ada. Saya ngomong soal itu. Waktu itu sudah saya menyampaikan beberapa pemikiran sebelum pengambilan keputusan itu, konsep itu. Tapi itu kan konsep pribadi yang kemudian tidak mampu masuk ke dalam pilihan yang harus di voting. Nah, udah. Nah, atas posisi itu, maka mau tidak mau gubernur sampai kapanpun selama amandemen tidak dirubah, maka dia tidak bisa ditunjuk oleh pusat, walaupun pemahaman gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Sehingga fungsi dia lebih banyak pengawasan bagaimana kepala daerah. Tapi karena undang-undang dasar kita sudah mengatakan dipilih secara demokratis, yang namanya demokratis berarti ada di rakyat, maka pemilihan. Pemilihan DPR pun juga boleh. Beda dengan undang-undang yang khusus, DKI. Kalau DKI wali kotanya ditunjuk. Kalau Sultan daerah istimewa, itu sudah ditetapkan turun-temurun. Betul. Jadi karena dia undang-undangnya sendiri-sendiri. Jadi semua itu produknya menjadi produk hukum dari undang-undang lah.
mengatur semua dipilih dengan cara begitu. Berarti nantinya untuk melakukan penghematan biaya, gubernur itu boleh aja dipilih oleh DPR? Boleh, itulah jalan tengah yang paling bagus. Juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan kebijakan gubernur di daerah berdasarkan persetujuan DPR. Ya, jadi itu jalan tengah yang bisa menghemat cukup banyak. Nanti tinggal gunting-gunting pita aja di peresmian. Dan dia fungsi pengawasan APBD di kabupaten kota. Gubernur? Iya, fungsi pengawasan kan uang APBD di kabupaten kota ini kan bukan uang PAD-nya dia saja. Dia ada DAU, DAK. Itu gubernur yang mengawasi? Iya, diawasi. Kalau enggak itu gubernur fungsi apa? Nanti nggak ada fungsi apa-apa dia. Karena uangnya pusat kan harus diawasi. Pembangunannya pusat, uangnya pusat kan harus diawasi. Nah, jadi makanya gubernur itu lebih dalam posisi supervisi, mengawasi dan juga sampai bisa melakukan menindak bupati-bupati yang dia ingin menjadi raja-raja kecil di daerah. Seakan itu duitnya dia sendiri. Duitnya bupati tersebut. Nah, padahal PAD-nya berapa sih? Kan lebih banyak dari uang dari pusat. Nah, uang dari pusat ini kan harus yang ngawal. Gubernur lah yang awal. Nah, itu sebenarnya. Sehingga kalau kita sistem demokrasi kita sehat ke depan, memang aturannya itu yang lebih manis. Tetapi untuk yang model kayak sekarang ini, rakyat sebenarnya kalau ingin aman, ya boleh aja rakyat yang milih, tapi cara berpikirnya sama. Bahwa gubernur itu harus sejalan dengan pusat. Ya sudah, mana yang sejalan dengan pusat itu dipilih. Sehingga dia lebih simpel untuk sementara ya. Sampai nanti terjadi peralihan di DPRD. Kalau gubernurnya dengan presidennya itu berbeda, ini yang rugi rakyat sebenarnya. Betul. Kenapa? Karena pembicaraan berapa anggaran yang bisa diturunkan sekian kabupaten ini bisa lobby. Betul. Orang dia kepanjangan tangan pusat di daerah. Ya itu konteksnya. Itu maksudnya, Tiamle. Kalau dia kemudian lawan politiknya kan paling yang dikasih normatif aja. Rumus normatif jumlah penduduk berapa, ini berapa kan sudah ada rumusnya tuh di Kementerian Keuangan. Maka di AU dia sekian, di AK dia sekian. Pakai rumus itu saja. Tapi dana-dana yang sifatnya khusus, yang memang menjadi kewenangan pusat, gelondongannya ada di pusat, ini kan lobby untuk dibawa ke daerah. Itu yang sering disebut satu jalur, satu komando. Itu. Jadi rakyat yang harus pinter. Kalau pembangunan saya lebih banyak, alih dia ini cocok ya ini bedur. Ya kira-kira kan begitu. Sehingga gampang dia untuk mengambil anggaran di luar daripada anggaran standar. Karena yang hebatnya pembangunan sebuah daerah itu kan di luar anggaran standar. Contoh sekarang. Solo. Solo dari jumlah penduduk, dari jumlah semuanya, nggak masuk akal dapat bantuan segitu. Tapi karena yang megang tuh anaknya presiden, banyak sekali proyek besar turun di situ yang sangat tidak masuk akal secara nilai. Kan ada kedekatan itu. Banyak lah. Nah, ketika dibangun siapa yang menikmati? Masyarakat. Masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat cara memilihnya ya begitu. Jangan asal fanatik buta loh. Kalau fanatik buta namanya orang buta kan nggak ngelihat apa yang benar apa yang enggak. Kalau kita bicara anggaran, anggaplah anggaran pendapatan daerah per kabupaten itu dibawa ke provinsi dulu. Apa memang mereka berhak mengelola langsung sendiri? Mereka kecuali PHR. Langsung mereka kecuali PHR. Diawasi oleh gubernur tetap. Yang diawasi itu kan dana-dana yang sebenarnya yang paling utama itu kan dana yang dari pusat. Mayoritas itu dana dari pusat. Kita daerah nyetor dana nggak ke pusat? Tidak ada. Tetapi apa yang ada di daerah itu ada kena pajak-pajak yang kemudian langsung dihitung masuk pusat. PPN, PPH orang di situ kan banyak hal itu kan masuk itu. Nah itulah kemudian dia masuk ke pusat. Uang-uang itu ada rumusnya nanti untuk dibagi ke daerah. Sehingga dalam keuangan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah itu diatur. Gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi ini sama dengan hukum administrasi negara. Pelajaran hukum. Kita belajar dikit. Gubernur adalah keputusan yang diambil di daerah adalah berdasarkan persetujuan DPR. Sekarang pertanyaan, apa yang bisa diputuskan oleh gubernur, selain pengawasan terhadap dana pusat dan dana kabupaten? Penggunaan uang yang untuk di provinsi. Karena kan ada beberapa basis kewenangan, misalnya untuk di provinsi itu bertanggung jawab terhadap SMA dan SMK. Dan SLB misalnya. Dia bertanggung jawab itu. Maka anggaran dia harus bagaimana SMA dan SMK. Bisa kayak di Bali. SMA dan SMK di Bali bagaimana dia mengatur anggaran itu biar kita punya SMA unggulan. Jangan kayak sekarang. SMA kita kan menurun drastis kualitasnya. Kita nggak ada masuk 200 besar. Nggak ada masuk 300 besar. Yang paling dekat tembus ke nasional itu ratusan juga kemudian
swasta juga kan. Dia kan bukan ada sentuhan pemerintah. Santo Yosep itu misalnya kan itu kan karena dia ini, yang lain baru nyusul belakangan gitu. Nah, artinya kalau kita lihat seperti itu, gubernur masih punya kewenangan-kewenangan yang memang jadi kewenangan gubernur. Rumah-rumah sakit spesialis, jadi rumah sakit mata, rumah sakit kanker, rumah sakit itu masih bisa kewenangan. Jadi dia yang akan menggunakan uang yang masuk di APBD itu untuk kepentingan rakyat tuh dengan cara begitu. Makanya seorang gubernur harus dia memiliki wawasan yang sesuai dengan batas kewenangan dan kemudian dia punya interaksi yang bagus dengan daerah untuk menajamkan satu provinsi itu berjalan dengan bagus. Gitu. Makanya memang kita memilih gubernur yang mampu itu, pertama dia punya hubungan bagus ke atas, kedua dia mampu memanage adaptif dengan kepentingan masyarakat. Dia cepat tahu karena dia kan bisa nitip ke kabupaten kota juga, kemudian selain yang ada di tempat dia sendiri. Hari ini kan kita dipertontonkan bagaimana ngelola APBD kemudian menimbulkan defisit yang tidak sehat. Betul. Defisit boleh, tapi ada defisit yang kadarnya sehat. Kalau defisit APBD Provinsi Bali kan hari ini tidak sehat, sehingga untuk nalang itu harus pinjam. Bagaimana kalau pinjamannya sudah hanya untuk nalangi utang, itu udah nggak sehat. Kalau kita pinjam untuk mengembangkan kemudian infrastruktur yang menjadi stimulan ekonomi, itu bagus. Tapi kemudian kalau kita pinjam hanya untuk utang kan sama gali lubang tutup lubang konsepnya kan. Kemungkinan nggak defisit Bali ini digondor kendala oleh pemerintah pusat? Dia gubernur harus pintar mencari celah. Kan begitu. Kemungkinan itu ada? Kecil sih kemungkinan. Kecil ya? Kecil karena itu kemampuan manajerial tiap daerah karena rumus sudah ada. Makanya kalau kita ingin uang yang ada misalnya dipakai bayar utang, kita lobby lagi pemerintah untuk dapat proyek-proyek besar. Yang MRT, LRT, jalan tol, kereta api, apa semua itu semua kan pusat semua. Yang menikmati kan rakyat. Kalau kita ingin fasilitas umum, mass transportation public itu kita ingin dapat, maka lobby kita ke pusat harus bagus. Kan biasa gini misalnya. Ini ruas jalan nasional, kita ditetapkan di APBN sekian ribu kilometer anggarannya. Betul. Nah ini kan dibagi berapa-berapa. Nah ini kan kalau kita bisa lobby kan, Bali kita perlu berapa nih? Perlu 100 kilo. Lobby kita dapat 100 kilo. Tapi karena dekat dengan presiden, ya udah tak kasih kamu 125 kan begitu. Itu otoritas di pusat. Akhirnya kita dapat 125 kilo jalan nasional. Akhirnya berarti 125 kilo jalan nasional yang ada di Bali diperbaiki. Ada jalan provinsi diatur di APBD berapa kan begitu. Nah, kemampuan lobby inilah yang sebenarnya harus kita pilih seorang gubernur. Jangan gubernur yang dipilih bermusuhan dengan pusat. Ini ilmu yang sederhana kalau kita sebagai rakyat mau rasional. Tapi kalau nggak rasional kan susah, orang haknya rakyat mau milih siapapun. Betul. Tapi kalau nggak rasional ya sudah. Kalau nggak rasional nanti jangan nyesel kan begitu. Paling kita akan dapat bantuan sesuai dengan rumus saja. Tapi di luar rumus resmi ini kan banyak sekali anggaran yang bisa masih di lobby. Sangat bisa dan semua bidang, di semua bidang. Karena di kementerian itu kan banyak sekali. Di tingkat dirjen aja sudah bisa ngatur banyak program. Nah kalau ini kita bagus, kita akan bisa dapat tuh lobby dengan itu. Wah Bali ini kan kecil. Kalau tim lobbynya hebat, dengan cepat banyak hal bisa diselesaikan. Tapi kalau tim lobbynya parah atau manajemennya juga parah, atau dia tidak mampu, lobby bagus tapi nggak ngerti apa yang harus dilobi, ya rugi juga. Hubungan belahan tapi ini omongan senawang. Apa masalahnya? Nah kalau dia bisa potret problem Bali, lalu dia lobby bagus, dia tahu anggarannya berapa dianggarkan untuk tahun anggaran sekarang, dia tinggal minta. Contoh nih sederhana. Zaman Jokowi kemarin, dan ketika kasus Kanjuruhan dan sebagainya ada stadion nih. Ada 25 stadion direvitalisasi oleh Jokowi. Manahan, jadi bagus. Kanjuruhan sekarang dibuat bagus. Kemudian di beberapa daerah ada 22 itu. Kalau kita bagus hubungannya dengan Jokowi, ketika dia menundukkan 22, Pak, satu Bali ya. Bisa gitu. Oh ya, Bali plus satu ya. Kan kita ngomong satu Bali ya, tapi ini kan anggarannya bisa 100 miliar turun, bisa 150 miliar turun, langsung kita dapat satu stadion. Setelah stadion jadi siapa? Kan daerah yang menikmati. Betul. Inilah pentingnya lobby.
ada rumah sakit apa, misalnya membangun rumah sakit kanker karena produk kanker banyak, dia membangun hari ini tahun anggaran APBN hari ini 10. Kita lebih Pak, 1 di Bali Pak ya. Maka uang itu akan oke, 1 titik Bali ya, dibangun di Bali. Kamu lahan ada. Udah, bangunlah di situ. Uangnya dari pusat, alat-alat dari pusat, semua dari pusat. Dokter-dokter kita kemudian dapat tempat mencari spesialis kanker, dia bisa ini, akhirnya dia masuk di situ. Siapa yang menikmati? Aksesnya kan rakyat yang dekat berobat. Nggak mesti harus ke Jakarta. Nggak mesti harus ke Darmais kan? Atau ke Penang, Malaysia, karena nggak percaya dokter di kita. Atau rumah sakit jantung. Ada berapa? Ambil lagi, ada sekian. Ambil lagi, pindah 1. Jadi lobby-lobby inilah sebenarnya yang harus dilakukan di luar daripada anggaran resmi yang APBD yang memang harus dibuat. APBD ini karena dibahas dengan DPRD. Tetapi dia biar untuk ada tambahan-tambahan program, kan harus lobby dulu. Betul. Nah, kemampuan ini yang kita cari pemimpin kita gitu loh. Karena lobby inilah kemudian yang bisa menghasilkan. Mungkin itu disebut 1 jalur lah. Beli. Oke, kita selesai dulu di sana, Bli. Tetapi tetap berhubungan dengan yang namanya politik anggaran juga. Kita melihat Bali sekarang ini kan tidak seelok, tidak segemulai, tidak sedamai dulu, Bli. Kita mesti objektif ya. Kita tinggal di Bali aja sekarang, mohon maaf nih, Ki. Sepertinya kenyamanan itu kita dapatkan berkurang atas kemacetan di jalan raya. Dan bahkan pariwisata pun berkata bahwa Bali masih macet dan sangat kotor. Tidak mungkin dong pemimpin-pemimpin kita yang dulu-dulu tidak memikirkan ini, Bli. Pertanyaannya, Bli, salahnya di mana ini, Bli? Sekian tahun kita tidak menemukan solusi konkret atas hal tersebut. Baru sebatas wacana, program, dan lain sebagainya. Karena kemampuan eksekusi pemimpinnya yang nggak fokus. Membiarkan itu berkembang, masalah yang berkembang kan masalah menjadi besar. Kalau masalah tumbuh dia diatasi, kan tidak berkembang dia. Itu satu. Contoh gini aja, hal-hal sederhana aja. Tadi macet. Kalau kita ada pilihan, mau lenggang atau macet? Secara ekonomi. Macet. Betul. Kenapa macet? Ekonomi maju. Simbol ekonomi bergerak. Lenggang kayak COVID, tidak ada apa-apa, mati juga. Ya, itu pembenaran bagi kita. Nah, tunggu dulu. Itu real. Jakarta kenapa macet? Karena berapa dana Indonesia ini berputar di Jakarta. Tapi bagi Tiang itu pembenaran. Di luar negeri, negara maju, ekonomi bagus. Jumlah penduduknya yang tidak sama. Tapi mau Finlandia hanya 5 juta. Mereka punya kehidupan di bawah tanah. Ya, itu karena infrastrukturnya sudah selesai. Oke, kayak New York, ramai di atas, ramai di bawah. Ada gitu. Tapi kan kita belum begitu. Kita baru bikin underpass di Ngurah Rai aja ributnya bukan main kan? Baru underpass aja itu boro-boro mau bikin gini. Jadi kan tidak tidak pas gitu lah. Tetapi cara mengukurnya, ada. Ada dinamika di mana ekonomi dia bertumbuh dengan pergerakan kemacetan orang, satu. Tapi macet itu harus diurai. Nah, maka di situ harus ada eksekusi penataan. Ada beberapa contoh, misalnya kayak di Jakarta diambil ganjil genap. Di daerah-daerah itu, misalnya ada beberapa jalan keluar ya untuk jalan, misalnya nih daerah pariwisata. Kenapa kita tidak berani perlakukan kayak di Jepang? Parkirnya mahal kan? Jauh lebih mahal. Orang parkir di pinggir jalan, di jalan sepanjang jalan di Kuta, Canggu dan sebagainya tuh, mobil berhenti itu seharga dia naik Grab atau naik ini harga parkirnya. Beli pura-puranya nih sekarang. Pura-puranya kita bikin jalan di bawah tanah atau apa? MRT. Ya, macam-macam lah. Ya, jalan di bawah tanah lah kita. Pura-puranya Beli. Bali membuat di atas tanah sudah padat. Penduduk padat, ekonomi padat, semua padat, tanah mahal nih. Pura-puranya kita mau bikin jalan di bawah tanah. Yang mau saya tanyakan ini, Beli. Terus pemerintah setempat di daerah sudah setuju atas hal tersebut. Untuk memuluskan ini proyek atau memuluskan ini rencana, anggaplah penanggulangan salah satu macet, Beli. Apa yang mesti dilakukan proses di DPR, di gubernur, di keuangan pusat, supaya ini benar-benar berjalan
sesuai dengan rencana, Ble. Bagaimana prosesnya itu, Ble? Ya otomatis kan semua proses perizinannya diselesaikan. Setiap perizinan, ya tinggal uang. Nah, proses uang itu gimana, Ble? Ya, kemudian uangnya ada nggak? Kalau uangnya nggak ada, maka ada dua pilihan. Kerjasama dengan swasta, atau kita dibuat multi-years, bertahap. Uangnya dari pusat. Nah, kita ambil misalnya gini. Kayak hampir semua kota besar lah di Cina, bahkan semua di bawah. Turun hampir semua punya bawah lah. Betul. Karena Cina agak sosialis, gampang dia. Bahkan ke bawahnya bertingkat bawah lagi. Bertingkat. Bahkan ada lagi di Cina itu, ini sungai, ada kapal, di atasnya ini, di bawahnya itu kereta. Nah itu. Atasnya ada air, di bawahnya ada kereta. Ini kan hayalan kita aja belum. Tapi di situ udah terjadi. Ya, karena kita sedang memikirkan surga di akhirat, tidak memikirkan surga di dunia. Kalau di sana memikirkan surga di dunia, jadi yang dipikirkan kenyamanan apa yang ada di dunia. Kita kan terlalu mikirin di akhirat aja. Nah, itu bahasa solusi atas uang ini sekarang. Nah, solusi atas uang otomatis itu dua. Makanya pemimpin itu harus kreatif. Orang akan berani berinvestasi kalau dia dijanjikan sesuatu yang sifatnya profit lebih cepat. Bagaimana mengatur itu? Misalnya kita lihat, kalau di Rusia misalnya itu, di Moskow gitu, itu kan hampir boleh dikatakan manusia itu bergerak di bawah kota itu sangat banyak. Karena kereta apinya itu bertumpuk bawah. Bisa 3-4 layer ke bawah. Ini yang daerah sini turun lagi, kita naik eskalator sebelah sininya turun lagi sampai sangat jauh di bawah tanah. Betul. Nah, dan itu membingungkan kita di sana, Ble. Kemudian tinggal ketika mau nongol itu kayak nyawa nih dari tabuan, biar tiba-tiba banyak orang keluar gitu jalan kaki kan. Apalagi sore-sore. Kan entah dari mana tiba-tiba aja manusia udah nongol. Itu kan semua di bawah. Itu pengendalian populasi penduduk yang memang penduduknya tetap banyak. Tapi ya. Populasi transportasi yang dilakukan. Bahasa tren sekarang, Bli, motorisasi krematorium. Jadi yang harus diatur adalah populasi alat transportasi. Nah, populasi alat transportasi itu akan bisa berjalan apabila transportasi umum itu berjalan dengan baik. Jadi public transportation-nya dia berjalan dengan bagus, baru bisa. Nah, sekarang ini posisinya adalah problem di Bali itu adalah terkait dengan paradigma dan sugesti mental kita sudah kadang tertanam pola bahwa harus punya motor, punya mobil. Orang itu begitu. Kalau sementara kalau di Jepang, orang udah nggak terlalu mikir punya mobil. Karena semua udah malah punya sepeda, dia lebih sedang punya sepeda. Beberapa tempat kereta free. Ya artinya pola itu transportasi. Tapi memang karena penduduk kita banyak dan hari ini literasi kita rendah, jadi memang agak susah mengajak perubahan mental dengan lebih cepat ke public transportation itu. Berarti proses lah dia. Ya, kalau bicara mental itu proses lah. Makanya dulu kan Jokowi mencoba membuat revolusi mental, tapi kan mental. Karena tidak mampu terjadi perubahan yang signifikan. Nah, itu contohnya. Tapi ya apapun itu, ini negeri kita yang harus kita bangun bersama-sama dengan segala ini. Karena kita punya tanah dan air yang begitu luas. Sebenarnya hanya sekarang sedang berkumpul di satu lokasi tertentu. Karena kalau kita mau tempat lain sepi kok. Tapi itu yang mau saya bangun, Ble. Itu yang mau saya coba gali. Itulah situasi, walau bagaimanapun inilah negeri kita di daerah berada dalam suatu air daratan yang sama, sehingga kita bersama-sama harus membangun tempat kita. Itulah yang kita harapkan dari DPR juga, Ble. Itu yang kita harapkan dari teman-teman yang duduk di pemerintahan ini, Ble. Kalau kita potret Bali hari ini, kenapa kemudian di selatan begitu padat? Karena semua dipindah ke selatan dari zaman dulu. Dari tahun 70-an dipindah semua. Ketika Singaraja menjadi ibu kota, itu sebenarnya kan konsepnya sudah bagus. Ibu kota ada di situ, bisnis ada di selatan. Sekarang semua ditumpuk di selatan, kampus terbesar ada di selatan. Ini kan dulu FKIP UNUD itu kan di Singaraja, itu kan mau dipindah juga. Ribut-ribut akhirnya mandiri. Sekarang dengan ada Uniksa di Buleleng, ada 14.000 orang mahasiswa di sana. Ini kan menghidupkan ekonomi. Kos, warung, hidup. Betul. Dan dia tidak numpuk. Nah, sekarang bagaimana UNUD, Jimbaran, Kute, Nusa Dua, itu daerah wisata semua. Ditumplekin lagi puluhan ribu
Mahasiswa kan kita sama dengan menambah volume orang. Nah, ini kan kesalahan konsep. Nah, mestinya ini digeser. Pusat pendidikan ditaruh Bangli, Buleleng gitu misalnya. Karangasem. Nah, nanti Karangasem kebagian apa? Jadi terdistribusilah Pulau Bali yang kecil ini menjadi enak dilihat. Nah, hari ini karena keegoan kita, semua kita bawa ke selatan. Lupa dengan ego itu, akhirnya semua orang datang ke selatan. Orang yang tinggal di selatan jadi gerah. Dulu udah kayak ya, gimana semua dibawa ke sini? Bagi dong. Pusat pemerintahan kalau memang beban sudah berat, geser aja, kenapa? Orang pusat ibu kota bisa dipindah kok. Apalagi? Yang penting pusat ekonomi tetap di selatan misalnya. Betul. Nah, sehingga orang yang bawa duit, yang berlibur itu spending money-nya bisa banyak, nyaman dia kan. Nah, tetapi orang ini ngurus pemerintahan ke kabupaten ini, kan uang beredar lagi di sini, kan gitu. Mau dipaksa numpuk di sini, semua orang datang ke situ. Orang duitnya ada di situ. Coba sumber duitnya disebar, ini nyebarlah orang. Itu adalah salah satu contoh permasalahan kita sampai hari ini memang masih PR. PR buat masyarakat atas revolusi mental yang beli bilang, PR atas anggota dewan atau pimpinan-pimpinan kita, beli, dan PR untuk kita semua. Sekarang beli, coba kasih bagaimana pandangan GPS nih, Gede Pasak Suardike, untuk menyelesaikan PR ini dan lain sebagainya tentang Bali. Kalau memang kita mencintai Bali, beli, bagaimana selayaknya, sepantasnya, entah itu seorang anggota DPR, entah itu seorang pemimpin daerah atau kabupaten atau gubernur, beli, bagaimana selayaknya mereka, entah itu memiliki idealisme, semangat untuk masyarakat dan lain sebagainya, sehingga harmonisasi yang beli sampaikan tadi itu, keseimbangan dan lain sebagainya, untuk memang ketujuannya adalah benar-benar menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita, bukan berdasarkan hanya ketidakenaan dari etika atau karena utang budi kita nyampe di sini karena kendaraan A, B, C, sehingga kita lebih mementingkan ini daripada kepentingan masyarakat. Itu maksudnya, beli. Apa yang bisa beli sampaikan supaya teman-teman yang duduk sekarang habis dilantik, sebaiknya menurut pemikiran saya begini, sehingga Bali akan selesai dalam PR-PR ini, beli. Apa, beli? Kalau seperti botol ini kita anggap kosong, ada orang memberi sesuatu, dia tetap tertutup, maka sampai kapanpun air itu nggak bisa terisi. Maka para wakil rakyat, para pemimpin kita ini harus dibuka. Buka dia, biar banyak bisa masuk. Kenapa? Seorang pengambil keputusan kalau wawasannya dia terbatas, maka dia akan terbatas hasilnya. Makanya seorang pemimpin kalau zaman dulu, hampir semua founding fathers kita, itu pendiri bangsa kita ini, semua wawasannya luas. Tidak hanya kemampuan bahasa, tapi dia ilmu, pelajaran, semua dia baca. Tidak hanya apa yang ada di Indonesia dari zaman negara Kertagama, dia baca tentang Gandhi, dia baca tentang yang lain. Pokoknya bahkan Chanakya dia baca. Kemudian pemikir-pemikir zaman Romawi, pemikir-pemikir Muslim, dia pelajari semua. Kemudian dia ramu dengan apa yang ada di Indonesia. Jadi perspektifnya dia perluas dulu. Nah, seorang pemimpin dia harus membuka dulu perspektifnya luas. Jangan lihat manusianya dulu. Kalau lihat manusianya sudah langsung kita subjektif. Ketika sudah subjektif, maka naluri objektif kita sudah tidak ketemu. Nah, kita lepaskan dulu subjektivitas kita, wawasan kita tambah sehingga kita bisa memandang barang ini dari segala sudut pandang. Barulah kemudian kita pikirkan bagaimana cara mengatasinya. Maka hasil keputusannya pasti akan lebih komprehensif, lebih holistik dia. Tapi kalau hanya mandang satu sudut pandang saja, ini kan orang saya, pokoknya apapun ini benar. Oh, ini partai saya, apapun namanya ini benar. Kan bukan begitu cara berpikir. Memperbaiki negara, daerah bukan begitu. Potret permasalahannya apa, pilihan-pilihan jalan keluarnya apa, dari pilihan-pilihan itu kita analisa SWOT, kemudian diantara itu mana yang weakness-nya paling rendah, tapi strength-nya paling besar. Itulah kemudian dipilih. Karena semua pilihan pasti ada risiko. Nah, pemimpin harus berani ngambil resiko itu. Karena di situ pemimpin dia perlu, selain dia wawasan, dia harus punya jiwa spiritual juga. Kenapa harus ada sentuhan di sana? Karena nurani dia, kalau dalam konteks Hindu, atmana stuti dia. Dia akan bisa dilemparkan di situ, kemudian ada semacam radar, ada feedback dari situ, ini pas apa tidak secara nurani. Karena nurani itu percikan terkecil dari sebuah kebenaran yang diciptakan Tuhan di dalam tubuh kita. Nah,
Sekarang seorang pemimpin, rata-rata pemimpin itu antara spiritual dia kuat dengan wawasan dia kuat, cenderung pengambilan keputusannya dia akan lebih presisi lah. Tapi kalau dia hanya satu sisi saja, dia duduk di dewan karena dia bagi-bagi uang, bagi-bagi bansos, ngabisin. Dia hanya berpikir, aduh ini cicilan, Jadi ketika dia disuruh membahasnya, ada bisa dolar nggak ya? Nah, kan ngerti artinya? Yeah. Tapi kalau dia datang dengan prinsip bukan di sana, jadi nggak ada masalah. Yang penting niat saya begini. Nah, saya mencoba mengambil posisi itu. Saya isi diri saya sebanyak mungkin, diskusi dengan banyak orang. Setiap ada orang yang menurut saya orang itu pintar, punya ngasih informasi yang bagus, siapapun dia, dari orang atas sampai bawah, dari lawan politik maupun teman, semua saya pelajarin. Karena dari situ kita punya banyak perspektif, memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka mau. Sisanya kita maju, kita sampaikan. Mau dipilih nggak dipilih terserah, bukan salah kita. Jadi gitu. Jadi tidak harus berpikir, wah setiap pemilu Raga harus terpilih, maka Raga berhasil. Enggak, politik itu bukan di sana. Politik itu bukan tentang jabatan, tapi tentang bagaimana ide gagasan kita itu terpakai, termanfaatkan, dan kemudian tersaji, dan kemudian dinikmati oleh orang lain. Ini harus garis bawah, Bli. Politik itu bukan jabatan, tetapi tentang ide dan gagasan yang kita miliki bisa tersaji dan termanfaatkan dan bermanfaat. Tapi kenyataan politik itu jabatan, Bli. Oh, tidak juga. Tidak juga? Tidak juga. Tidak juga. Misalnya nih, saya ambil contoh. Saya sering dibilang kalau di Bali, lawan politik saya bilang, oh itu orang kutu loncat, pindah-pindah partai. Dia pikir, saya pindah dari partai A, partai B, partai C. Bukan begitu. Saya dulu, ketika zaman PDI, itu saya keliling. Tanya Sokrat itu, tahu dah gitu. Karena jadi wartawan, menulis, kemana kita membantu membesarkan perlawanan terhadap Orde Baru lewat simbol Bu Mega. Masih PDI, belum PDIP. Foto-foto saya ada banyak, teman-teman kita ajak berjuang ada. Beli dulu sempat PDI ya, Beli? Bukan. Saya membantu perjuangan, saya wartawan waktu dulu. Ya. Okay. Tapi niat kita melakukan itu. Nah, ketika berhasil, ditawarilah kita masuk partai. Saya nggak ikut. Saya tetap di wartawan aja. Ini kan idealisme kita. Tapi kan kita punya benang merah hubungan bagus. Betul. Ya kan? Dan itu sejarah nggak bisa ditutup, foto-fotonya ada kok. Betul. Bahkan dari Surabaya lagi. Dari KLB Surabaya saya sudah ikut. Waktu masih wartawan Surya. Saya di Surabaya. Nah, habis itu di sini Harian Nusa. Kan kita ikut lagi. Nah, dilihat dari posisi itu, kemudian kita lihat. Saya wartawan aja. Kita menulis lebih banyak lagi wawasan kita dapat sebagai wartawan, input lapangan kita banyak dapat. Akhirnya kita bilang, nggak bisa. Kita hanya menulis ide gagasan dari tanpa masuk, nggak bisa. Akhirnya majulah saya maju DPD RI. Maju DPD RI pertama gagal. Oh gagal deh? Gagal, 2004. DPD pertama kali tahun 2004. Itu 2004 pertama ya itu ya? Pertama, gagal. Beli maju waktu pertama kali ya, DPD. Masih naik motor itu. Tapi kan langsung saya berpikir saya harus nasional. Kita ditawari dari DPRD provinsi kabupaten, tak mau saya. Nasional. Karena saya punya obsesi waktu itu. Masa sih nggak ada politisi Bali berani bicara di pusat? Kok hanya mencek manggis saja di pusat, di Bali aja petadang petenteng, nanti di Jakarta mencek manggis. Apa sih yang ditakut di Jakarta? Kira-kira kita begitulah. Akhirnya tekad itu membuat saya nasional. Setelah selesai maju DPD gagal, lalu karena saya menyukai tantangan, ketika SBY-JK maju, saya memilih menjadi tim pemenangan itu. Padahal Bu Mega menjadi incumbent. Kan kita menyukai tantangan. Tantangan artinya kan di basisnya merah, kita mendukung calon yang baru. Oposisi. Kan itu tantangannya. Akhirnya saya jadi wakil ketua tim pemenangan SBY-JK di Bali. Wakil ketua loh. 2009. Itu 2009. Akhirnya dari situlah kemudian berinteraksi teman-teman, kemudian saya masuk Demokrat. Ketika saya masuk Demokrat itu, karir saya dari daerah. Walaupun kita kenal dengan orang-orang Jakarta. Tapi kita tetap menyiapkan diri karir dari bawah. Sehingga saya pengurus DPD dulu. Tapi punya hubungan banyak dengan teman-teman Jakarta. Maju kita DPR RI, akhirnya kita duduk di parlemen kan. Betul. Lewat di parlemen. Nah di parlemen saya langsung sesuai janji saya. Karena saya maju tidak menggunakan uang, artinya tidak bagi-bagi uang, tidak bagi bansos, dana ada. Saya hanya bagi atribut aja. Saya terpilih, maka janji saya penuhi. Saya langsung menjadi orang yang vokal di Senayan, apapun resikonya.
Apapun risiko. Apapun risiko. Di Jakarta ini kan orang lebih galak daripada hutan belantara. Betul. Karena kita lihat wajahnya manusia, tapi kan serigala juga banyak, macan juga banyak. Teman saya berapa yang meninggal di Senayan di seangkatan saya waktu itu. Artinya cukup banyak lah dengan tekanan banyak apa. Kita mencoba tampil maksimal sehingga adalah mewarnai politisi Bali. Sampai akhirnya kemudian dipercaya menjadi ketua Komisi 3. Karena kemampuan kita. Nggak ada lobby, nggak ada bayar, nggak ada apa. Karena murni kemampuan. Ketua Komisi 3 bidang hukum dan HAM. Jadi relatif waktu itu sejarah bagi orang Bali. Karena tidak pernah ada orang Bali bisa menjadi ketua komisi sampai sekarang. Dari DPR RI ada. Makanya saya orang, apa sih yang pernah dikerjain sama dia? Apa sih? Ya paling tidak saya pernah menjadi simbol bahwa politisi Bali bisa loh jadi ketua Komisi 3 dan tidak bermasalah. Kan banyak jadi pimpinan itu bermasalah dia kan. Bermasalah karena kasus proyek, karena kasus apa, minimal saya clear lah. Nah, bergerak begitu kemudian karena ada perbedaan pendapat di dalam partai. Ini pendapat kan demokrasi. Betul. Pilihan saya kemudian saya maju DPD RI. Walaupun waktu itu saya ditawari DPR RI lagi. Tapi pilihan saya maju DPD RI saja. Betul. Akhirnya saya masuklah DPRD lolos. RI, betul. Nah, waktu saya lolos DPD RI, hanya ada 2 orang Bali yang pernah di DPR, yang pernah di DPD. Pak Wayan Sudirte dan saya. Pak Wayan Sudirte orang senior, saya orang masih muda. Paling nggak ada sejarah juga kan. Apa sih politik waktu itu DPD? Dulu DPD RI kan, kemudian akhirnya maju DPR RI. Artinya hari ini kan dia DPR RI. Betul. Artinya ada 2 orang Bali yang pernah di DPD dan pernah di DPR. Betul. Nah di zaman saya itu hanya ada 2 orang DPR yang bisa tembus DPD. Hanya 2 yang bisa tembus. Sudirte dan JPR. Nah waktu itu yang bisa tembus itu Pak Ahmad Mukwam. Dari P3 itu pindah ke DPD RI, dia lolos Jawa Tengah dan saya lolos. Ada lolos ini. Sementara Pak Sudirte kan dari DPD pindah ke DPR. Betul. Artinya orang Bali yang pernah duduk di 2 lembaga di Senayan baru 2 orang. Betul. Kalau ditanya apa sih prestasinya GPS? Ya minimal bersama Pak Sudirte pernah di 2 itu. Dari sekian juta penduduk Bali, ketua komisi juga. Tidak itulah ya. Kalau ketua komisi baru pertama kali. Ya kalau ditanya apa sih perannya, ya itulah. Orang lain mempercayakan saya untuk bisa seperti itu kan. Betul. Dan ketika kita mimpin di Komisi 3 kita berhasil. Ketika kita di DPD RI bagaimana? Saya pertama kali orang Bali yang bisa di BK, Badan Kehormatan DPD RI. Lewat voting. Voting bagi orang minoritas di DPD RI bukan hal yang mudah. Betul. Kita bisa menangkan di situ dan saya jadi ketua BK. Saya jadi ketua panitia perancang undang-undang. Dapurnya legislasi DPD RI. Dapurnya DPD RI itu saya rapat prolegnas. Menentukan RU tentang Provinsi Bali itu saya pernah mengajukan di prolegnas. Ada datanya itu. Berarti dia mengerti benar dong. Nah artinya kita pernah proses itu gitu, karena kita dapurnya, kita ketua dapurnya. Beli masak nasi gorengnya di sana. Kemudian ada ini baru, ada lembaga baru namanya PWLD, Panitia Urusan Legislasi Daerah, karena ada undang-undang MD 3 baru, ada lembaga baru, nggak ada yang berani ngambil pimpinan. Saya dipilih aklamasi, disuruh membuat lembaga itu seperti apa bentuknya biar bagus. Saya masuk di situ. Jadi ketika kita di DPD RI kita menduduki 3 pimpinan dalam 1 masa jabatan. Pak, apa ini ya GPS? Paling enggak pernah jadi orang Bali yang 3 jabatan itu. Kalau GPS disamakan berapa jembatan bisa dibangun, berapa beras bisa dibagikan, kita ini politisi berpikir, bukan politisi yang berbagi-bagi begitu. karena kan rumpun politik ini kan, politisi ini kan ada 2. Politisi yang terlahir dengan bagaimana ide gagasan dia terbangun dan termanfaatkan dan diakui oleh orang. Ada politisi yang penting punya jabatan walaupun ngadep tanah waris, ngadep apa, main bansos dan sebagainya. Sampai dia duduk di situ dia nggak ngerti apa yang dia kerjakan. Ya itu kan pilihan jalan. Lalu kalau kita dipotretkan di sini memang kita nggak ada apa-apa. Karena kita nggak pernah bagi-bagi apa. Tapi kalau ditarik ke sini, saya mau tanya, siapa politisi Bali yang pernah jadi ketua Komisi 3? Betul. Siapa yang pernah politisi Bali yang pernah menjadi 3 lembaga di DPD? Kan tidak ada. Betul. Artinya simpel aja. Itu yang, dan terakhir yang paling puncak dalam karir seorang politisi, membuat partai. Membuat partai. Siapa yang bisa membuat partai di negara Muslim terbesar di dunia? Di dunia. Indonesia ini termasuk negara Muslim terbesar di dunia. Betul.
Kemudian ada orang Hindu, sukunya kecil, suku Bali, membuat partai dan bisa lolos ikut pemilu. Artinya terlepas bahwa hasilnya belum maksimal, membuat partai itu adalah sebuah prestasi. Jadi itulah pola yang bisa kita Oke, Ble, luar biasa. Bapak Ibu dimanapun berada, orang yang bicara ada dua hal atas apa yang dia bicarakan. Pertama adalah orang yang bicara berdasarkan pengetahuan, orang yang bicara berdasarkan pengalaman. Nah, orang yang bicara ini adalah berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan pengalaman. Kalau mau menjadi seorang politikus atau kalau mau menjadi seorang anggota dewan, kosongkanlah gelas dulu. Banyaklah belajar dari referensi manapun, seperti saran beliau. Maulah berdiskusi dan menerima perbedaan itu. Dan jangan pernah berhenti yang namanya apa itu motivasinya dari awal. Karena beliau motivasi awalnya adalah memang untuk berjanji akan memajukan dan berguna untuk bermanfaat untuk masyarakat. Politik itu bukan masalah jabatan untuk menjadi politik bukan masalah mengejar jabatan, tetapi politik adalah mampu ndak ide kita berguna dan bermanfaat di masyarakat. Ya. Bapak Ibu semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagialah selalu. Terima kasih, Ble. Sukses. Om Santi. Luar biasa. Siap.